Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Salsabila, NIM 19210166. Saya mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Malang, kelas Fikih Muamalah E. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari perkuliahan hari ini tanggal 1 September 2020 yang dibimbing langsung oleh Ibu Asna Fiadari. Lebih lanjut, saya akan mengulas kembali apa itu definisi dari fikih muamalah. Fikih muamalah merupakan dua kata majemuk yang terdiri dari kata fikih dan muamalah. Secara etimologi, fikih berarti paham, mengetahui, dan melaksanakan. Sedangkan muamalah berasal dari kata amalah yang memiliki arti saling berbuat. Nah, secara terminologi, fikih muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hal yang berkaitan dengan hartanya, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan lain-lain. Kemudian ada ruang lingkup fikih muamalah. Nah, ruang lingkup ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama yaitu muamalah yang sudah ditentukan hukumnya langsung dari Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua, muamalah melalui proses ijtihad para fuqaha. Berikutnya adalah asas-asas dari muamalah. Nah, sebelumnya asas sendiri merupakan dasar atau yang mendasari, tapi tidak mutlak harus ada di dalam muamalah. Tapi nanti pasti ditemui, bergantung pada muamalah apa yang dikerjakan. Selanjutnya, macam-macam asas muamalah. Nah, itu dibagi menjadi 9. Asas pertama adalah asas adalah atau keadilan. Nah, asas adalah merupakan penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah, seperti pemerataan, baik kaya maupun miskin, semuanya sama rata, tidak dibeda-bedakan dalam bermuamalah. Berikutnya yang kedua adalah asas muawanah. Nah, asas muawanah adalah aspek tolong-menolong. Nah, asas muawanah ini mewajibkan seluruh muslim untuk tolong-menolong dan membuat kemitraan dengan melakukan muamalah tanpa semata-mata mencari keuntungan. Yang ketiga, ada asas musyarakah. Nah, asas ini menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan, bukan saja bagi pihak yang terlibat, melainkan bagi keseluruhan masyarakat. Oleh karena itu, ada harta yang dalam muamalah diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki perorangan. Keempat, ada asas manfaah. Nah, asas manfaah ini berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat. Kelima, ada asas antaraden. Nah, maksudnya adalah saling ridho dalam bermuamalah. Kedua belah pihak atau lebih harus saling rela, tidak ada unsur keterpaksaan. Rela dalam arti menerima maupun menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dan bentuk muamalah lainnya. Keenam, asas adamul gharor, yaitu pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada gharor atau tipu daya, sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya, sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi.
Jadi harus jelas, nggak boleh ada tipu daya. Ketujuh, yaitu kebebasan membuat akad. Nah, di sini setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat pada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta bersama dan jalan yang batil. Jadi jadi bebas mau melakukan akad apapun asal tidak menyalahi aturan syariat dalam Al-Quran ataupun hadis. Kedelapan, ada asas musawah. Nah, maksudnya yaitu bahwa setiap pihak pelaku muamalah berkedudukan sama seperti keadilan tadi. Cuma kalau yang keadilan itu objeknya, sedangkan kalau asas musawah ini semuanya sama subjeknya, atau dalam hukum positif itu equality before the law. Dan yang terakhir, yang ke-9, yaitu asas kejujuran. Nah, dalam Islam manusia diperintahkan untuk menjunjung kejujuran dan kebenaran. Jika dalam bermuamalah kejujuran dan kebenaran tidak dikedepankan, maka akan berpengaruh terhadap keabsahan perjanjian. Perjanjian yang di dalamnya terdapat unsur kebohongan menjadi batal atau tidak sah. Selanjutnya ada hal-hal yang harus dihindari dalam bermuamalah. Itu ada 5 hal. Yang pertama ada maisir, kedua ada gharar, ketiga ada haram, keempat ada riba, dan yang kelima ada batil. Yang pertama, maisir. Apa itu maisir? Maisir dikenal juga dengan perjudian. Nah, dalam praktik perjudian seseorang bisa untung, bisa rugi. Makanya itu diharamkan dalam Islam. Kedua ada gharar, yaitu setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan, termasuk jual beli, gharar, boleh dikatakan bahwa konsep gharar berkisar kepada makna ketidakjelasan suatu transaksi dilaksanakan. Berikutnya haram. Haram ketika objek yang diperjualbelikan ini haram, maka transaksinya menjadi tidak sah. Riba yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah, antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan. Dan yang terakhir ada batil, yaitu dalam melakukan transaksi, prinsip yang harus dijunjung adalah tidak ada kezaliman yang dirasa pihak-pihak yang terlibat. Semuanya harus sama-sama rela dan adil sesuai takarannya. Maka dari sisi ini transaksi yang terjadi akan merekatkan ukhuwah pihak-pihak yang terlibat. Nah, demikian kesimpulan dari saya dari perkuliahan dan diskusi pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua ke depannya dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.